Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Sebelumnya Bapak ingin absen dulu ya kehadiran kalian. Alifa, Hadir. Kaila, Hadir. Zara, Hadir. Siva, Hadir. Samaro, Hadir. Zairo, Hadir. Salwa. Hadir. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita mulai doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Masih ingat materi tentang kemarin? Masih. Mengenai apa? Mengenai iklan, slogan, dan poster. Kegiatannya apa kemarin itu? Ada yang bisa jawab? Ya, Pak Hira? Membuat iklan dan poster, Pak. Membuat iklan dan poster. Terus manfaat apa sih yang kalian dapat setelah kalian membuat iklan, poster, dan slogan? Ya, Kela. Kita jadi tahu bagaimana cara membuat poster yang baik. Bagus. Terima kasih Kela. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya Pak. Iya. Siva. Kita jadi bisa membedakan yang mana poster. Terima kasih Siva atas jawabannya. Pelajaran kita hari ini yaitu mempelajari tentang gagasan utama dan struktur tentang teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, dan arahan dalam teks laporan hasil observasi dari visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Kita mulai dengan materi gagasan utama. Apa sih itu gagasan utama? Jadi gagasan utama itu adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi sebuah paragraf itu ada pengembangannya ya. Nah, terdiri dari gagasan utama. Nah, gagasan utama ini menurut jenisnya nanti terbagi 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Gagasan utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi gagasan utama itu disebut juga dengan kalimat utama, yaitu kalimat yang berisi pokok pikiran utama. Jadi di setiap paragraf itu ada pokok pikiran utamanya. Nah, cara menentukan gagasan utama itu ada menurut jenisnya itu terbagi atau memiliki menjadi 3 jenis. Yang pertama deduktif. Apa itu deduktif? Yaitu gagasan utama berada di awal paragraf. Yang kedua induktif, yaitu gagasan utama berada di akhir paragraf. Yang ketiga adalah campuran, yaitu gagasan utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, ciri-ciri dari gagasan utama itu di awal paragraf atau deduktif adalah kalimat pertamanya itu terdapat kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas selalu mengulang kata-kata dari kalimat penjelas. Jadi, kalimat utamanya itu selalu berdampingan dengan kalimat penjelas. Yang kedua, terdapat kata rujukan seperti kata ini, itu, yakni, yaitu, tersebut, atau nya. Ini adalah ciri-ciri apabila gagasan utamanya itu berada di awal paragraf seperti itu. Selanjutnya, ciri-ciri gagasan utama itu berada di akhir paragraf atau induktif. Apa itu? Terdapat simpulan utama yang ditandai dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dan demikian. Jadi ini adalah ciri-ciri dari gagasan utama yang berada di akhir paragraf atau induktif. Coba, ada yang bisa baca paragraf pertama? Siapa? Saya Pak. Sifat? Ya, silakan. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh, rumah dan bedak.
materi selanjutnya adalah struktur teks LAHO. Apa itu struktur teks LAHO? Adalah bagian yang berada di teks LAHO ini memiliki 3 bagian ya. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan. Setelah kita pelajari, apa yang kalian bisa dapat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau jawab? Iya, Zaira. Hari ini kita sudah mempelajari tentang gagasan utama Iya. dan struktur teks laporan hasil optimasi. Oke, baik. Terima kasih, Zaira. Ada yang bisa menambahkan? Ada 3 jenis tadi. Siapa yang mau menjawabnya? Saya Pak, Iya, Siva? ada reduktif, Iya. induktif, dan campuran. Selanjutnya tentang struktur. Kira-kira struktur apa saja yang tadi kita bahas? Siapa yang mau jawab? Iya, Zara. Penjelasan umum, Penjelasan umum. referensi, Iya. dan kesimpulan. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini selesai. Akan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Baik, ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa. Teman-teman, sebelum akhir pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam